Salam kenal, senang sekali bisa berdiskusi pagi ini di tema yang tema yang selalu relevan ya untuk dibahas terkait dengan perempuan dan politik. Saya boleh dikasih akses untuk bisa share screen. Saya ada sedikit pemaparan ya. Sambil menunggu ya, mungkin sambil menunggu share screen-nya dibuka, mungkin bisa langsung saja saya mulai. Jadi memang kalau kita bicara soal demokrasi, kayaknya tidak mungkin ya kalau tidak melibatkan perempuan gitu. Jadi sudah banyak sekali yang quotes yang menyampaikan bahwa misalnya demokrasi tanpa melibatkan perempuan, misalnya itu belum full demokrasi, masih setengah demokrasi gitu ya. Atau demokrasi itu tidak mungkin tanpa melibatkan perempuan. Jadi quotes-quotes itu sudah banyak sekali lah ya yang mengajak bahwa memang perempuan terlibat dalam politik itu ya suatu keniscayaan, suatu keharusan. Nah, tapi kemudian kan juga kita perlu memaknai begitu ya, memaknai bagaimana sebetulnya representasi perempuan itu gitu. Jadi karena perempuan memang dari segi jumlah ya, kalau di Indonesia kan kita melihat data pemilu, data penduduk Indonesia gitu, jumlah komposisi antara pemilih perempuan dengan pemilih laki-laki itu kurang lebih hampir sama, hampir 50-50 gitu ya. Bahkan di beberapa daerah jumlah pemilih perempuannya lebih banyak. Tetapi kalau kita bicara soal keterwakilan, ternyata keterwakilan di lembaga legislatifnya masih jauh gitu ya dari apa yang dicita-citakan. Nah, kenapa kemudian penting begitu ya hadirnya perempuan secara fisik itu kenapa penting di sebuah lembaga legislatif misalnya karena ya perempuan-perempuan itu punya pengalaman yang khas ya, pengalaman khas perempuan yang tentu tidak dialami oleh laki-laki gitu. Saya biasanya suka kasih contoh misalnya perempuan yang ada gitu ya, dia punya anak kecil gitu, dia harus bekerja kan, dia harus memikirkan nanti anaknya sama siapa kalau dia kerja, sementara pasangannya juga bekerja gitu. Tapi misalnya ada kondisi tidak punya asisten rumah tangga gitu ya, atau tidak ada keluarga yang bisa dititipin, sehingga dia butuh ada kantor yang misalnya punya tempat penitipan anak yang lain, atau tempat ruang menyusui gitu. Nah, ketika ada perempuan yang hadir di lembaga-lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan merasakan pengalaman itu, mereka kan bisa membuat sebuah kebijakan. Oh, kita bikin kebijakan di daerah gitu ya, bahwa yang ada harus punya tempat penitipan anak misalnya. Nah, selain itu juga politik gagasan gitu ya. Jadi ide-ide dari ya tadi berdasarkan pengalaman tadi gitu ya, perspektif-perspektif perempuan yang diharapkan bisa muncul ketika ada anggota DPR atau DPRD yang perempuan. Dan tentu makna yang selanjutnya adalah harapannya ketika perempuan hadir dalam politik itu bisa ada transformasi politik gitu ya. Jadi ada perubahan gitu karena tentu kita tidak ingin kan banyak dikritik ya perempuan tuh jumlahnya ada tapi tidak membawa perubahan. Nah, itu sebetulnya salah satu dorongan gitu ya kenapa sampai sekarang gerakan perempuan tidak lelah-lelahnya mendorong keterwakilan perempuan karena ya tadi ya mengharapkan adanya transformasi politik atau perubahan. Nah, tapi memang kemudian share screen-nya sudah bisa ya, saya sambil share screen. Nah, mudah-mudahan terlihat. Nah, tapi memang kemudian dalam perjalanannya begitu ya, dalam perjalanannya tadi mewujudkan politik kehadiran, politik gagasan, transformasi politik itu yang dihadapi perempuan di lapangan itu banyak sekali masih ada bentuk-bentuk diskriminasinya gitu ya. Setidaknya ini ada 5 bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, diskriminasi ini kadang-kadang ya gitu ya, hambatan-hambatan ini yang kadang-kadang
menghapuskan akses gitu ya, menghilangkan akses kepada perempuan sehingga terjadi diskriminasi. Pertama misalnya marginalisasi. Jadi perempuan dipinggirkan dari berbagai akses, misalnya ekonomi, sosial, termasuk politik gitu ya. Kita kan sering sekali dapat kenapa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu toh nanti cuma di rumah gitu ya, atau ya kenapa perempuan masuk politik gitu, ini ranah yang sangat maskulin, dan hal-hal seperti itu kan masih seringkali dihadapi gitu ya oleh para politisi-politisi perempuan. Lalu ada kekerasan terhadap perempuan gitu ya, perlakuan yang sifatnya fisik ataupun non fisik yang mencederai perempuan. Nah, kalau dalam dunia politik biasanya yang baru-baru ini sering terjadi tuh biasanya di media sosial gitu ya, kalau ada perempuan calon kepala daerah, perempuan calon anggota legislatif gitu ya, mereka dalam tanda petik ya dibully gitu ya, dibuka-buka apanya ya, yang masa-masa lalunya di media sosial itu kan termasuk termasuk ya kekerasan terhadap perempuan gitu ya di dunia maya. Nah, lalu ada subordinasi, memandang perempuan sebagai makhluk kelas kedua gitu ya. Bahkan dulu kan awal-awal di negara-negara yang lain gitu misalnya perempuan tidak diberikan hak pilihnya gitu ya, dianggap sebagai setengah warga negara. Dan kemudian ada stereotip, ada cap atau label terhadap perempuan ya, perempuan nggak bisa jadi pemimpin, perempuan itu tadi ya nggak cocok sama dunia politik dan sebagainya, dan juga ada beban ganda gitu. Jadi beban pekerjaan yang lebih berat kepada perempuan karena dia punya fungsi reproduksi gitu ya, melahirkan, menyusui, sehingga tugas-tugas misalnya seperti tugas-tugas domestik itu dibebankan kepada perempuan, dan tidak sehingga ketika mereka masuk ke dalam dunia kerja, ruang publik, ruang politik itu menjadi lebih mereka menjadi lebih sulit gitu ya ruang geraknya. Apalagi misalnya dalam dunia politik kan seringkali rapatnya malam gitu. Sementara kalau malam mungkin ibu-ibunya harus nemenin anaknya belajar, nemenin anaknya istirahat dan sebagainya. Jadi ini masih terjadi gitu ya, bahkan tidak di dalam partai politik sendiri mungkin ini terjadi juga gitu, sehingga akses terhadap perempuan untuk bisa berkarir di politik secara meningkat gitu ya, hambatannya masih terus dihadapi. Nah, karena adanya tadi ya rintangan, diskriminasi, ada yang namanya kemudian politik afirmasi begitu ya. Nah, afirmasi ini kan sebetulnya kalau kita definisikan affirmative action itu kan tindakan khusus yang sifatnya sementara. Jadi memang dia desainnya tidak selamanya ada gitu ya, dia sifatnya sementara saja. Tujuannya untuk mempercepat kesetaraan perempuan di bidang politik gitu. Jadi ibaratnya seperti jalan tolnya gitu ya, fast track-nya tuh dengan politik afirmasi ini. Sebetulnya banyak bentuknya gitu ya. Kalau di Indonesia kan dengan kuota tadi ya, pencalonan 30%. Di negara lain ada yang pakai reserve seat. Reserve seat-nya pun juga macam-macam gitu ya. Ada yang perempuannya yang berkompetisi itu ya perempuan tapi kursinya sudah ada gitu ya, atau ya memang slotnya sudah ditetapkan untuk perempuan. Nah, konteksnya adalah untuk mengatasi hambatan perempuan tadi yang sifatnya institusional, kultural, dan juga politik. Sehingga tujuannya adalah untuk membuka akses tadi, karena biasanya pemilu itu menjadi eksklusif, tidak inklusi karena aksesnya tidak dibuka. Jadi dengan adanya politik afirmasi ini membuka akses, menjamin menjamin partisipasi perempuan dan bisa mengakomodasi kepentingan perempuan dan kelompok marginal lainnya. Kalau di negara lain gitu afirmasinya ada yang misalnya kepada suku asli gitu ya, misalnya di Selandia Baru itu suku Maori gitu ya, diberikan afirmasinya di parlemennya. Nah, ini dijamin dalam konstitusi gitu ya, adanya politik afirmasi ini di pasal 28H ya, kalau saya tidak salah, Undang-Undang Dasar 1945 pernah di judicial review dan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa kalau ini dikatakan diskriminasi gitu ya, mungkin yang bapak-bapak merasa loh diskriminasi dong gitu, kok perempuan saja yang diberi afirmasi.
Nah, Mahkamah Konstitusi menyatakan ya memang diskriminasi, tapi ini diskriminasi yang apa ya bahasanya, diskriminasi yang positif gitu ya, karena kalau tidak diberikan ini ya sulit sekali gitu, kalau tidak ada jalan tolnya tadi, tidak ada fast track-nya ya sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan apa perempuan, kan ibaratnya startnya nih nggak sama nih antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik. Sudah startnya tidak sama, yang laki-lakinya sudah bisa berlari, ya perempuan yang di belakang ini ya mungkin berjalan pun masih sulit gitu ya, sehingga harus ada apa jalur khususnya tadi, tindakan khususnya tadi itu yang sifatnya sementara. Nah, di politik afirmasi ini tidak hanya di Indonesia ya, di negara-negara lain juga ada yang menerapkan sistem kuota seperti ini juga. Nah, ini adalah catatan dari Global State of Democracy di International IDEA tahun 2019. International IDEA ini mengeluarkan Global State of Democracy Index. Jadi menilai indeks demokrasi di negara-negara yang ada di dunia. Nah, salah satu kesimpulan IDEA pada tahun 2019 yang lalu adalah demokrasi masih menjadi pilihan gitu ya, tetapi demokrasinya itu mengalami declining demokrasi, erosi demokrasi, kemunduran demokrasi. Nah, salah satu aspek yang menyebabkan kemunduran demokrasi ini adalah kesetaraan gender parity di parlemen ini masih jauh dari apa yang diharapkan gitu ya. Tadi kuota itu kebijakan afirmasi itu ada, tetapi progresnya sangat lambat. Progresnya tidak seperti apa yang diharapkan. Sehingga kalau tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada intervensi, maka untuk bisa mencapai gender parity di parlemen itu butuh waktu 46 tahun, masih butuh waktu 46 tahun lagi. Ini catatan 2019, ya kalau sekarang 2021, artinya 44 tahun lagi gitu ya, 44 tahun lagi, kan waktu yang sangat lama sekali gitu. Sementara kalau dari sisi gerakan perempuan gitu ya, perempuan di partai politik kan sudah sangat sering gitu ya, sering sekali menyampaikan ini ke publik, ke internal partai politiknya, tetapi memang sepanjang political will gitu ya, perubahan undang-undang itu tidak dilakukan ya, ini ya masih sangat lama sekali kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan itu. Jadi ini juga refleksi juga ya untuk kita bersama-sama gitu ya, ke depan seperti apa supaya kita bisa ada intervensi, supaya kita tidak harus menunggu sampai 40 tahun lebih gitu ya untuk mencapai gender parity ini. Nah, lalu bagaimana dengan pemilu 2024 gitu ya? Walaupun masih 3 tahun lagi, tapi sudah banyak yang mendiskusikan gitu ya 2024 seperti apa. Nah, menghadapi 2024 kan fakta politik, fakta hukumnya adalah undang-undang pemilunya tidak diubah ya, tetap sama, jadi kerangka regulasinya tetap sama dengan pemilu 2019 yang lalu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, karena undang-undangnya tidak diubah, ketentuannya pun sama, termasuk dengan ketentuan terkait dengan afirmasi di pemilu gitu ya, ya masih sama, pencalonan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan, perempuan ditempatkan satu di antara tiga calon gitu ya, dan kalau itu tidak terpenuhi bisa didiskualifikasi kepesertaan partai politik itu di dapil yang bersangkutan di mana dia tidak memenuhi itu. Nah, jadi karena tidak ada perubahan, kita sekarang sudah tahu jalannya akan seperti apa gitu ya, 2024 menghadapinya seperti apa karena tidak ada perubahan. Nah, di sini kita bisa membuat strateginya nih, karena tidak ada perubahan di depan, masih sama seperti 2019, kira-kira untuk bisa mencapai peningkatan di 2024 akan seperti apa gitu. Tadi kita sudah tahu, nah kita tinggal mungkin mengubah strategi-strategi strategi-strategi yang dilakukan gitu ya supaya ada peningkatan keterwakilan perempuan. Salah satunya misalnya kan ada syarat ya, ada syarat bahwa partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu itu harus menyertakan kepengurusan perempuan ya, harus ada perempuannya sebagai pengurus, 30% kepengurusannya itu perempuan. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi
apa ya, posisi tawar gitu ya, perempuan-perempuan yang ada di partai politik bisa meningkatkan posisi tawarnya dengan sedikit mengancam gitu misalnya, ini partai politik kalau nggak ada perempuan tidak bisa ikut pemilu loh. Makanya partai politik diminta lebih serius gitu ya melakukan kaderisasi, melakukan apa ya pendidikan politik terhadap perempuan, menempatkan perempuan di dapil-dapil yang juga potensial gitu ya. Nah ini penting karena atau menempatkan perempuan pada nomor urut yang kecil karena ada fakta bahwa walaupun kita menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka yang orang pemilih itu bisa memilih langsung ke calonnya, tetapi nomor urut satu, nomor dua itu masih jadi favorit gitu ya. Kalau kita lihat data keterpilihan mereka-mereka yang terpilih menjadi anggota DPR, ya mayoritas yang ada di nomor-nomor satu atau nomor dua gitu ya. Nah sementara karena tadi ketentuannya perempuan itu ditempatkan satu di antara tiga, biasanya perempuan tuh ditempatkannya di nomor urut 3, nomor 6, nomor 9 gitu ya. Padahal Mahkamah Konstitusi pernah bilang gitu ya dalam satu putusannya, walaupun memang ini dalam bagian penjelasannya gitu, yang namanya ditempatkan satu di antara tiga itu belum, bukan berarti dimaknai perempuan tadi ditempatkan di nomor urut 3, 6, atau 9. Perempuan bisa ditempatkan di nomor urut 1, bisa di nomor 2, bisa 1 dan 2 juga perempuan, 1, 2, 3 itu perempuan juga boleh gitu. Jadi cara pandang ini yang mungkin juga bisa didorong ke partai politik untuk bisa mengubah strateginya gitu. Supaya nanti 2024 juga angkanya semakin meningkat. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Misalnya sekarang ini saya kutip dari buku judulnya Violence Against Women in Election yang menulis Mona Lina Krupp tahun 2020. Salah satunya beberapa hal gitu ya yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan strateginya gitu ya, kampanye-kampanye gitu ya, kan sekarang eranya media sosial gitu ya, biasanya di media sosial tuh kampanye-kampanye hashtag gitu ya. Misalnya yang sekarang masih ada tuh kalau terkait dengan isu perempuan, misalnya hashtag sahkan RUU PKS misalnya, itu bisa jadi salah satu strategi. Atau breaking the silence, misalnya ada perempuan-perempuan yang bercerita gitu ya, cerita success story-nya, cerita pengalaman dia ketika ikut pemilu gitu, apa yang mereka lakukan, itu biasanya kan bisa menguatkan ya. Kalau yang namanya perempuan kan ada sisterhood ya, itu biasanya cukup efektif gitu ya. Ada perempuan-perempuan yang tadi ya sharing pengalamannya dia gitu ya, memberikan testimoni, itu sudah bisa dilakukan sejak sekarang gitu, karena beberapa perempuan mungkin juga yang kemarin sempat berkompetisi dalam pemilu dan kemudian kalah, kemudian menyerah gitu ya, karena kayaknya kok ini terlalu terlalu maskulin gitu ya, terlalu uang tuh banyak sekali yang dikeluarkan gitu, sehingga dia nggak mau lagi coba untuk maju ke pemilu berikutnya. Nah lalu hal yang bisa kita dorong yang berikutnya adalah legal reform gitu ya, penguatan pasal afirmasi, ada insentif dan disinsentif gitu ya, dan jaminan perlindungan terhadap perempuan dalam politik yang kalau sekarang misalnya tidak ada di dalam undang-undangnya, tidak direvisi, mungkin pendekatannya bisa melalui peraturan KPU gitu ya. KPU kan akan membuat peraturan yang lebih teknisnya, kita sudah bisa mulai memetakan gitu ya, mana yang kira-kira bisa didorong ke PKPU atau mendorong perubahan itu di partai politiknya gitu. Dan yang terakhir adalah safety and support frameworks. Jadi perencanaan gitu ya, lalu juga ada respon, emergency respon gitu ya, karena salah satu hal yang dihadapi perempuan adalah ketika dia menghadapi masalah hukum gitu ya, dalam kompetisi misalnya dicurangi gitu ya, suaranya diambil, mereka tidak tahu harus kemana gitu ya, mengadukannya kemana, pendampingan hukumnya tidak ada gitu ya, sehingga mereka memang betul-betul dilepas sendiri dalam berkompetisi. Nah ini yang bisa, beberapa hal yang bisa disiapkan strateginya gitu ya, sehingga tadi ya diskriminasi tadi gitu ya, akses-akses yang tertutup ini bisa lebih terbuka untuk menghadapi pemilu 2024.
Nah, saya berhenti di sini dulu, Mbak Rahma. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Puan Nisa. Ya, terima kasih juga ini partisipannya. Ini saya sudah 100 partisipan ya. Ini sekaligus membantah pernyataan saya tadi yang mengatakan bahwa perempuan tidak tertarik politik. Buktinya pagi ini setidaknya ada 100 perempuan ini yang mengikuti dialog ini. Meskipun tidak perempuan semua ya pesertanya, ada beberapa yang pria ya, tapi mayoritas perempuan. Jadi terima kasih, rupanya banyak juga yang berminat mengikuti diskusi ini. Tidak seperti yang saya sampaikan tadi, perempuan tidak berminat atau tidak tertarik dalam bidang politik. Jadi memang ini yang harus terus disuarakan ya, untuk menarik perempuan untuk terus mendalami politik, memahami politik, dan kemudian bisa berjuang bersama pria dalam jalur politik juga. Di samping juga memperbaiki potensi dirinya dari segala bidang, dan hari ini kita ingin membahas dalam bidang politik, begitu ya. Bicara soal perempuan, rasanya tidak enak kalau yang bicara itu perempuan itu sendiri, begitu ya. Perlu juga kita dengar bagaimana pandangan perempuan dari kaum pria ini. Sudah pasti ini kita akan dengar dari narasumber selanjutnya ini ya. Ini narasumber paling ganteng ini ya, karena satu-satunya pria. Halo, halo. Ini kalau Puan perempuan ini Tuan Rocky nih berarti ya, manggilnya. Halo, Bang Rocky. Oke, saya bentar. Ya. Apa kabar? Enak. Enak. Waduh, ini kayaknya berseri-seri nih pagi ini. Iya, karena dikepung puan-puan saya tiba-tiba berseri. Sudah saya duga ya. Nah ini tentunya kita ingin dengar ini pandangan dari Bang Rocky ini ya tentang perempuan, politik, dan kepemimpinan. Silakan ini Bang Rocky. Ini 3 isu, perempuan, politik, dan kepemimpinan, yang jadi beban peradaban sebetulnya. Dulu tidak dianggap bahwa boleh membicarakan perempuan di dalam kaitan dengan kepemimpinan dan perubahan itu. Karena dianggap perempuan itu konservatif, tempatnya di dapur. Paling jauh mainnya tuh ke ruang tamu, nggak boleh nyebrang jalan. Karena jalan itu adalah wilayah publik, wilayah laki-laki tuh. Jadi selalu dianggap bahwa domestifikasi perempuan itulah yang jadi nature dari dia. Tetapi sejarah kemudian perlihatkan bahwa ini paradoksnya justru memungkinkan kita untuk mempertanyakan mengapa dunia domestik itu yang sering dianggap sebagai istana perempuan, justru di dalamnya terjadi violent. Jadi kejahatan terhadap perempuan justru terjadi di dalam rumahnya sendiri, yang adalah istananya. Nah, kalau kita lihat data beberapa dekade lalu bahkan, lebih banyak perempuan yang tewas di dalam rumahnya ketimbang yang tewas di jalan raya. Padahal dianggap perempuan nggak bisa nyupir, nggak bisa nyebrang jalan, sehingga mestinya dia meninggalnya di jalan raya. Mak-mak kalau sen ke kanan, dia belok ke kiri, tuh mestinya dia disenggol oleh tronton. Tetapi datanya, statistik memperlihatkan lebih banyak perempuan yang tewas di dalam istananya daripada di jalan raya. Tewas karena politik patriarki. Seorang perempuan yang terlambat menyediakan kopi karena suaminya baru pulang habis rapat di DPR lalu ditempeleng hanya karena terlambat menyiapkan kopi sore itu. Seorang perempuan yang disiksa di kamar kosnya oleh pacarnya yang menghendaki aborsi. Jadi numbers itu naik terus. Nah, karena itu kemudian ada affirmative action. Tadi benar diterangkan oleh Perludem tadi. Supaya startnya itu yang tadinya timpang garis startnya disamakan dulu. Baru lakukan kompetisi itu. Kan ini terjadi sejak 25 abad lalu ketika di Yunani tempat demokrasi dihasilkan, perempuan dianggap sebagai second sex tuh. Sebagai orang yang tidak mampu berpikir. Karena itu nggak boleh masuk dalam politik. Aristotle misalnya, filsuf atau disebut bapak ilmu pengetahuan, bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar.
Jadi otaknya tetap otak anak-anak, tubuhnya aja yang membesar itu. Dengan kata lain tidak mampu berpikir. Nah, sebetulnya kita berutang pada perempuan, bahkan saya sebut utang peradaban. Karena selama 25 abad perempuan disingkirkan dari wilayah publik. Nah, baru akhir abad 19, akhir abad 20 ada gerakan feminis, gerakan emansipasi perempuan yang imbasnya sampai ke Indonesia, yang kemudian merevisi cara pandang itu. Nah, Puan hari ini ingin mempraktekkan revisi itu. Jadi saya anggap bahwa dari awal memang Indonesia harus dituntun dengan prinsip politik perempuan. Kenapa? Karena kita pakai istilah ibu pertiwi. Kepertiwian itu dan keibuan itu melekat langsung pada cara kita melihat keadilan. Saya ringkas dulu ya. Politik itu hanya disebut politik kalau dia dimaksudkan untuk mendistribusikan keadilan. Politik adalah alat untuk mendistribusikan keadilan, bukan mengakumulasi. Nah, perempuan adalah ahli di dalam distribusi keadilan. Laki-laki adalah ahli dalam akumulasi. Karena itu justice hanya ada pada pengalaman perempuan. Sebetulnya begitu. Laki-laki ngerti justice itu setelah baca John Rawls, John Locke, segala macam. Tapi perempuan mengerti justice tanpa perlu membaca teori. Kenapa? Karena sejak dari awal rahimnya dia sudah mempraktekkan politics of care, politics of justice. Seorang perempuan yang hamil, rahimnya itu, dia harus membagi nutrisinya dengan dirinya sendiri supaya dia sehat, juga dengan bayinya. Itu adalah politik keadilan yang paling natural. Jadi membagi keadilan itu adalah hakikat dasar perempuan. Karena itu disebut karena dia pemberi kehidupan, maka dia pasti akan mempertahankan kehidupan. Laki-laki lain, laki-laki itu mencuri keadilan agar supaya dia bisa puaskan egonya untuk berkuasa. Karena itu kita sebut korupsi. Jadi sekali lagi filosofinya tetap bahwa politik itu memang harus diasuh oleh ethics of justice, bukan ethics of power. Nah, perempuan terlatih untuk itu. Sekarang kita lihat halangannya. Halangannya itu ada pada arogansi laki-laki tentu saja, yang tidak mengendaki perempuan ikut di dalam pengambilan keputusan. Kalau masuk DPR ya udahlah bagian-bagian yang panitia apa, komisi yang ke perempuan-perempuanan jangan kalau bisa jangan masuk banggar karena perempuan nggak bisa matematik gitu. Kalau bisa jangan masuk bidang pertahanan keamanan karena itu berbahaya, memerlukan berbagai macam kemampuan antisipasi. Padahal data dunia mengatakan kalau terjadi perang antara laki-laki dan perempuan, operatornya laki-laki dan perempuan, perempuan lebih cermat untuk memutuskan go nuklir atau batalkan. Karena kepekaan dia di atas tools komputer itu lebih tajam daripada laki-laki. Kalau misalnya ada perang dan seorang laki-laki mengoperasikan mesin perang, dia mungkin berhitung kalau dia tembakkan misilnya itu dari sebut aja dari Solo ke Monas, dia mungkin berpikir, oh nanti di situ ada selingkuhan gue, jadi gue batalin nembakin misil itu. Tapi kalau perempuan, sekali dia putuskan untuk lakukan eksekusi, dia nggak ragu tuh. Karena dia tahu dia lakukan itu dengan kalkulasi yang adil. Gitu. Jadi itu dibikin simulasi di dalam modeling computer aided war, perang yang dibantu oleh komputer, perempuan lebih mampu untuk mengeksekusi daripada laki-laki. Laki-laki suka gemetar tangannya. Tentu ini bukan mengatakan bahwa sebaiknya perempuan ikut dalam politik kekerasan dalam perang. Bukan, ini cuma memperlihatkan bahwa perempuan lebih kuat sebetulnya secara mental untuk memutuskan daripada laki-laki. Apalagi kalau soal tubuh perempuan itu. Tubuh perempuan dirancang untuk menahan misery. Bukan sekedar pain, rasa sakit, tapi misery, penderitaan batin gitu. Dan itu sebetulnya perlu, karena penderitaan batin itu disodorkan oleh politik laki-laki yang injustice tuh. Kita bayangkan misalnya kalau ada seorang laki-laki dia menstruasi itu hari kedua dia langsung pingsan karena dia nggak mampu nahan pain. Apalagi kalau laki-laki harus melahirkan, bukan ke-7 dia tewas gitu. Karena alam tidak memfasilitasi kemampuan itu pada laki-laki. Jadi sekali lagi politik perempuan itu nature-nya memang ada disediakan oleh alam. Politik laki-laki
tidak natural, dia dibuat, diambil sarinya dari kepentingan arogansi. Jadi dari awal saya menganggap bahwa politik itu memang berhasil kalau diasuh secara etik oleh kalangan perempuan. Nah, tadi saya terangkan bahwa itu potensial. Sekarang hambatan itu tadi pada arogansi laki-laki. Dan kita tahu bahwa perempuan juga sebetulnya bisa membatalkan teman seiringnya hanya karena si perempuan masuk di dalam jebakan, dalam psikologi disebut Queen Bee Syndrome, itu sindrom ratu lebah. Si perempuan menganggap, contohnya saya bisa fight segala macam. Nah, karena itu kalian juga perempuan-perempuan fight, ikuti saya. Padahal sebetulnya dia fight karena basis strukturalnya, basis materialnya disediakan oleh bapaknya, atau oleh partai, atau oleh kekuasaan lain yang adalah didominasi oleh patriarkal politics. Jadi saya ringkas saja dulu bahwa kegiatan utama dari politik perempuan basisnya adalah ethics of justice. Itu tersedia, bahkan disediakan oleh alam. Karena itu memaksimalkan ethics of justice ini bisa dilakukan, misalnya teman-teman perempuan di PAN, di Puan, mengaktifkan lagi yang kaukus politik perempuan, yaitu mengumpulkan seluruh perempuan lintas partai yang punya kepedulian yang sama dengan ethics of justice. Kan Indonesia butuh itu. Indonesia nggak butuh ethics of akumulasi. Semua orang bisa lakukan itu. Korporasi lakukan akumulasi, baik-baik aja. Tetapi pemerintah harus memastikan bahwa akumulasi dari korporasi harus memungkinkan perempuan menikmati hasilnya. Sekarang yang terjadi, akumulasi korporasi itu tidak masuk ke dalam APBN karena langsung dipakai membeli tokoh-tokoh politik daerah, tuh nggak masuk di dalam sistem perpajakan kita, tuh langsung jadi money politics. Dengan akibat perempuan tidak memperoleh kemanfaatan dari proses akumulasi. Yang salah bukan akumulatornya, yang ada korporasi, yang salah ada negara, karena negara tidak memakai ethics of justice. Nah, itu pentingnya perempuan mengajukan kaukus perempuan untuk menggugat terhambatnya ethics of justice. Ini harusnya kita lakukan, apalagi dalam kondisi pandemi hari ini. Itu seluruh anggaran yang turun untuk memelihara kesehatan justru merugikan perempuan itu. Dan dalam keadaan semacam ini, beban perempuan untuk menghasilkan kembali generasi yang berpikir itu terhalang. Karena akan ada stunting setelah pandemi, akan ada disparitas ekonomi karena bagian yang mampu untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan adalah mereka yang upper class. Di Jakarta itu, di Indonesia ada proposal siapa yang mau isolasi mandiri masuk hotel, biayanya ada yang 60 juta tuh, 1 bulan tuh. Bayangkan itu dengan emak-emak yang di dompetnya itu tinggal ada 200.000 untuk hidup 2 minggu itu, dan anaknya tidak tahu mau ngapain dalam keadaan pandemi. Jadi kecemasan politik hari ini membutuhkan perubahan kepemimpinan, dan itu dasarnya adalah kepemimpinan berdasarkan etika keadilan. Etika keadilan ada di dalam alam pikiran perempuan. Saya kira itu pengantarnya supaya ada waktu untuk diskusi. Wah, luar biasa. Ternyata baru tahu saya nih, Bang Rocky paham betul ini ternyata urusan perempuan juga ya. Ya. Ya, menarik tadi dikatakan Bang Rocky ya, bahwa politik adalah distribusi keadilan, dan perempuan nature-nya adalah bisa mendistribusikan keadilan begitu. Itu mungkin sebabnya kalau kita lihat lambang keadilan di hukum ya, itu adalah seorang perempuan yang ditutup matanya sambil membawa neraca begitu ya. Itu lambangnya saja Betul. sudah perempuan. Iya, perempuan walaupun ditutup matanya dia bisa melihat ketidakadilan. Kalau laki-laki dia lihat ketidakadilan tapi dia tutup telinganya tuh dan tidak mau mendengar. Nah, itu banyaknya ada di istana tuh. Iya. Itulah mungkin sebagian potensi yang dimiliki perempuan yang mungkin dilupakan ya, sehingga tidak dikembangkan. Padahal jika dikembangkan ini mungkin bisa berbuat lebih banyak lagi untuk memajukan bangsa. Tentunya bersama-sama berjuang dengan para pria ya, sehingga tidak ada yang ditinggalkan begitu ya. Tentunya hasilnya akan lebih baik. Ya, betul. Puan Rahma. Terima kasih sekali lagi Bang Rocky. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke Puan Bivitri ya. Silahkan ini Puan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih banyak Mbak Rahma Sarita sudah diundang. Saya kira ini kesempatan bagus buat kita ngobrol-ngobrol soal perempuan dan politik dan kepemimpinan ya. Dan terima kasih juga tadi Mbak Intan sudah membuka, dan tentu saja kepada Bang Rocky dan juga Ninis. Bang Rocky itu sebelum dia jadi idola para emak-emak, Mbak Rahma memang dia di jurnal perempuan sangat dari awal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti beberapa kelas soal perempuan dan filsafat tuh sebenarnya Bang Rocky sudah sering memberikan juga, makanya pas sekali untuk diajak berbicara di forum ini. Nah, Ninis tadi saya kira memberikan masukannya bagus sekali karena data itu Perludem yang mumpuni sekali ya kalau saya kira di Indonesia gitu secara umum, data soal keterwakilan perempuan, soal sistem pemilunya harus seperti apa dan sebagainya. Dan Bang Rocky memberikan masukan dari segi ethics of justice dan filsafat secara umum. Nah, saya mau mendekatinya dari ini Mbak Rahma, 3 hal. Pertama, saya mau membongkar dulu soal negara hukum dan demokrasi. Tenang aja, ini singkat-singkat saja, yang esensi saja. Oh ya, saya kasih timer dulu. Kemudian yang kedua, soal kepemimpinan dan pengambilan kebijakan. Dan yang ketiga, soal tantangan-tantangan dalam hal perempuan dan politik. Dari yang pertama dulu, kenapa saya judulnya atau saya beri temanya agak besar, membongkar negara hukum dan demokrasi, sebenarnya sederhana saja yang ingin saya katakan. Saya ingin mengajak puan sekalian maupun para kawan-kawan puan yang laki-laki yang juga ada di ruangan Zoom ini untuk memikirkan lebih dalam soal bagaimana kita ini saya generalisasi saja ya secara umum, kita semua seringkali terlalu menyederhanakan makna demokrasi dan negara hukum. Jadi soal-soal yang sifatnya kategori dan prosedur atau administrasi. Sehingga misalnya nih, apa yang saya maksud dengan prosedur dan administrasi dan kategori itu kesannya kok rumit sekali. Tapi sebenarnya begini. Jadi misalnya ya, kalau bicara soal demokrasi dan negara hukum, demokrasi lah, kita akan berbicara soal pemilu. Oh, pemilunya terselenggara nih 5 tahun sekali, sudah beres, berarti kita sudah demokratis. Padahal kita mesti lihat pemilunya apakah dilaksanakan dengan jujur dan adil, begitu ya, kan itu pertanyaan besarnya. Partai politik kemudian yang lebih banyak dilihat, betul kita perlu administrasinya, tapi yang lebih diutamakan misalnya bagaimana apakah persyaratan untuk menjadi partai politik, sekarang sudah ada perubahan sedikit ya, itu untuk yang sudah masuk di parlemen, tapi misalnya apakah ada di sekian provinsi, ada di sekian persen kabupaten dan seterusnya. Kemudian yang saya maksud dengan kategori, misalnya ini yang paling sering saya coba untuk bongkar-bongkar dan saya ajak banyak orang untuk membongkar. Kita sering mengandaikan misalnya kalau bicara negara hukum, itu supremasi hukum, kan begitu ya kategorinya. Kalau anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum semester 1 mungkin masih menghafalkannya begitu. Rule of law atau negara hukum adalah 1, supremasi hukum, 2, equality before the law. Padahal nggak begitu. Karena supremasi hukum misalnya. Kalau kita bicara supremasi hukum, kalau hukumnya tidak adil, apakah masih perlu kita tempatkan sebagai sesuatu yang supreme? Kalau dibuatnya ternyata oleh orang-orang yang tidak memperhatikan keadilan, saya kira tidak lagi ia menjadi kita harus terima begitu saja sebagai sesuatu yang supreme begitu ya, tidak dipertanyakan lagi. Misalnya undang-undang ITE yang memakan korban dan juga banyak perempuan seperti Ibu Nuril di Mataram ya, yang sebenarnya korban kekerasan seksual tapi malah didakwa dengan undang-undang ITE. Kan jadi pertanyaan, oh kita harus uphold the law gitu. Undang-undangnya begitu, kita harus ikuti. Tapi kalau undang-undangnya tidak adil seperti itu bagaimana? Undang-undang yang akhirnya dipakai untuk mengancam orang-orang yang sebenarnya ingin berpendapat, bahkan melindungi dirinya dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasannya. Kemudian equality before the law, itu juga mengandaikan bahwa semua orang aksesnya sama. Equality itu sudah terjadi gitu seakan-akan. Padahal kita tahu persis di antara antara laki-laki dan perempuan saja aksesnya terhadap informasi, aksesnya untuk membuat kebijakan itu jauh berbeda gitu.
bahkan akses untuk mendapatkan hak-hak tertentu sebagai warga negara ataupun penduduk ya. Nanti kita bicara administrasi kependudukan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Saya mau kasih contoh begini yang konkret. Misalnya perempuan-perempuan yang dinikahi secara siri begitu ya. Oh iya, kami terima karena secara agama, baiklah begitu. Tapi kemudian ternyata perkawinan itu tidak dicatatkan secara agama negara, mungkin ada karena itu perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya. Akibatnya apa? Bila anaknya lahir, maka akibat dari pernikahan tanpa pencatatan secara negara adalah anaknya dianggap hanya anak ibunya, bukan anak bapaknya. Ya, nanti ada stigma juga biasanya karena dianggapnya anak haram. Kemudian yang kedua juga dengan skema seperti itu, maka kalau ada pewarisan, anak itu tidak akan dapat. Saya sebagai orang hukum banyak sekali harus berkutat dengan isu-isu seperti itu. Ketika ternyata pernikahan tidak dicatatkan, orang tua meninggal, maka anak itu tidak mendapatkan hak waris, begitu ya. Dan kemudian tidak hanya itu, bahkan misalnya hak-hak soal mendapatkan support dari ayahnya dan lain sebagainya itu jadi banyak sekali dipertanyakan dan jadi kasus, makanya harus tes DNA dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dulu puan-puan dan kawan-kawan puan yang saya kira harus kita bongkar sama-sama. Equality itu sebenarnya utopis saja gitu ya, karena masih banyak yang harus diperjuangkan. Tak hanya perempuan, orang-orang dengan disabilitas misalnya, atau LGBT misalnya, lepas dari kita setuju atau tidak soal LGBT-nya itu sendiri, tapi semua orang, semua manusia pada dasarnya harus bisa mengakses haknya. Karena yang namanya HAM itu nempel pada diri seseorang, tidak tergantung warna kulit, panjang rambut, dan seterusnya begitu ya. Kemudian yang kedua nih, soal kepemimpinan dan pengambilan kebijakan. Yang saya maksud begini, tadi sudah disebutkan beberapa kali oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Soal bagaimana pemimpin perempuan, tadi Bang Rocky juga menjelaskan ya, biasanya bahkan ada data yang menarik sekali dari pandemi. Ditulis di Bloomberg pernah nulis, New York Times pernah nulis, beberapa lagi yang pernah menulis soal bagaimana ternyata dalam konteks pandemi, negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin perempuan, itu pada umumnya lebih bisa diatur dengan lebih baik. Ya misalnya Jacinda Ardern tuh di Selandia Baru, Angela Merkel di Jerman, Finlandia, Iceland, Denmark, Taiwan yang ASEAN ya, Norway, itu yang pemimpin-pemimpinnya perempuan. Dan pertanyaan pentingnya, dan itu yang saya kira sangat menarik dari artikel-artikel tadi, why? Kenapa nih perempuan? Tadi penjelasan yang filosofisnya Bang Rocky sudah jelaskan. Tapi ada satu yang saya kira secara pengalaman, ya pengalaman saya dan saya kira pengalaman semua puan yang ada di sini, pasti bisa merasakan bahwa kalau artikel itu tulis ada compassion yang dimiliki oleh perempuan yang jarang atau bahkan hampir tidak dimiliki oleh laki-laki. Compassion itu saya coba-coba cari terjemahannya apa, tapi intinya dia itu lebih dari simpati ya, tapi dia ada aksinya dan dia secara khusus tak hanya bersimpati tapi juga ada simpatinya itu lebih kepada orang-orang yang suffering gitu, orang-orang yang punya penderitaan lah gitu, yang sakit karena pandemi, yang nggak bisa cari makan karena pandemi, dipecat karena pandemi. Ada compassion itu pada diri seorang pemimpin yang perempuan. Karena tadi Bang Rocky sudah jelaskan, karena dia secara natural begitu ya, sudah mempunyai barangkali lumayan instinktif begitu ya. Dia mempunyai kualitas untuk memikirkan semua hal. Misalnya banyak orang bilang misalnya ibu-ibu ya yang anaknya lebih dari satu, bagaimana bisa membagi cintanya pada anaknya yang 2, 3, 4 dan seterusnya, bolehlah sampai banyak. Tapi kan kita tidak membagi 100% dibagi 2, dibagi 3, ya kan ibu-ibu? Tapi kita membaginya sama rata, bisa 100% semua. Gitu. Jadi itu saja sudah menandakan bagaimana kapasitas kepemimpinan. Ibu itu kan pemimpin juga yang dianggap sebagai kepala keluarga selama ini laki-laki. Tapi sebenarnya selain ada perempuan kepala keluarga yang harus ada karena satu dan lain hal, tapi pada kenyataannya perempuan yang memimpin di rumah, dia manajer rumah. Seperti saya ngomong sekarang
dengan di kepala saya udah mikir nanti siang saya sebenarnya mau masak apa buat orang rumah. Saya harus multitasking. Saya kira ibu-ibu juga begitu. Anak saya nanti dia biasanya nggak suka saya mau bikin pecel, berarti saya harus sediakan yang lain misalnya. Karena kita terbiasa untuk berpikir seperti itu ya. Karena kita sesungguhnya memanage rumah tangga. Nah, itu yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin perempuan sehingga diambil sehingga bisa dipelajari bagaimana ternyata pemimpin perempuan punya compassion itu. Tidak sekedar mengambil keputusan secara tegas dan lain sebagainya. Yang kepemimpinan itu seringkali diletakkan atau dibuat kerangkanya dalam konteks laki-laki. Jadi yang dipikirkan adalah tegas, cepat, ya dan seterusnya. Dalam aspek kepemimpinan juga dibutuhkan itu. Compassion, pemahaman, mendengar itu yang luar biasa penting. Tadi disebut-sebut ya soal perempuan tutup matanya, kalau kata Bang Rocky laki-laki bisa mendengar tapi ternyata juga tidak masuk dalam kebijakan. Itu yang saya kira sangat-sangat membedakan. Nah, terkait dengan itu, aspek pengambilan kebijakan, risetnya sudah banyak, saya kira Ninis juga tadi sudah menggambarkan 30% dan lain sebagainya, yang menggambarkan bahwa pengambilan kebijakan itu minimal dari segi jumlah itu 30%. Makanya kalau diterjemahkan dalam sistem pemilu dan lain sebagainya, kita minta 30%. Tapi begini, tak hanya kuantitas, kita juga mesti paham soalnya juga kualitas. Dan yang saya maksud kualitas itu tidak hanya soal kualitas kepemimpinan yang sifatnya maskulin tadi, harus tegas, harus pintar, dan seterusnya. Bukan itu. Tapi juga perhatian pada isu-isu perempuan. Kalau kita punya 40% pun perempuan di DPR misalnya atau di DPD, tapi 25% diantaranya tidak paham soal gender dan tidak terlalu peduli soal kesehatan perempuan, soal kekerasan terhadap perempuan, nggak ada gunanya. Gitu. Jadi saya kira itu juga yang harus diperhatikan. Sehingga saya sampai pada bagian ketiga dari apa yang ingin saya sampaikan, soal tantangan-tantangan itu. Ibu-ibu, para puan, dan kawan-kawan puan semuanya, soal tantangan perempuan dan politik. Kualitas versus kuantitas tadi gitu ya. Jadi sekali lagi kita janganlah juga kita sebagai puan juga jangan membayangkan, mengimajinasikan yang namanya kualitas kepemimpinan itu yang itu tadi ya maskulin sebenarnya, kualitas maskulin yang tegas, cepat, yang siap laksanakan. Bukan, itu adalah persepsi yang dibangun oleh masyarakat gitu. Bukan itu sebenarnya kualitas kepemimpinan yang baik. Dan sekali lagi dengan isu perempuan, maka harusnya perhatiannya pada isu-isu perempuan dan kelompok-kelompok yang belum sama aksesnya tadi, seperti anak ya pasti itu ya, kelompok disabilitas dan lain sebagainya. Nah, tantangannya itu kalau saya boleh saya kira ya kita bisa nanti elaborasi lagi sama-sama soal pengalaman yang kita alami gitu, bahwa misalnya karena politik dianggap wilayah laki-laki, maka seringkali misalnya jokes-nya itu ya ibu bapak, ya ampun saya sendiri seringkali jadi public enemy karena di WhatsApp group banyak sekali jokes yang masih menempatkan perempuan sebagai objek, dan seringkali kita suka marah-marah, jangan begitu Pak, misalnya begitu ya. Tapi saya kira pengalaman kita akan sama, jokes-nya banyak yang sangat seksis. Saya sendiri pernah beberapa tahun yang lalu di ruang DPR yang sifatnya umum terbuka, saya diberi joke yang mungkin lucu bagi bapak-bapak itu, tapi sebenarnya sangat seksis. Dan waktu itu saya marah juga gitu ya, secara terbuka. Tapi itu contoh. Kemudian tadi Mbak Ninis menyebutkan rapat malam-malam. Sekarang lumayan, udah jarang mungkin yang merokok. Tapi dulu tuh kalau saya dalam ikut rapat-rapat, seringkali waduh pada merokok semua gitu ya. Padahal mungkin ibu-ibu nggak mau membawa asap rokok pada anaknya yang mungkin masih bayi begitu. Dan tentu saja pengasuhan anak. Mengapa misalnya tidak ada ruang pengasuhan anak yang memadai begitu ya? Kalau di luar negeri kita sering lihat kadang-kadang ada anggota parlemen yang bawa anaknya sambil menyusui. Dan nggak apa-apa, itu bukan pornografi. Menyusui itu natural begitu ya. Nah, terakhir
Jadi berangkat dari tantangan itu sebenarnya ingin saya katakan begini. Jadi caranya gimana nih, gitu kan? Kalau kita ngomongin tantangan, terus nanti kita semua lagi down ya karena pandemi. Saya kira saya pun lagi begitu. Kita bicara yang kedepannya nih, gimana nih optimisme kita mendorong perubahan. Pasti yang pertama tentu saja saya sangat senang sekali Mbak Rahma waktu WhatsApp tuh saya semangat begitu karena ini salah satu caranya. Pendidikan politik tak hanya untuk kader para puan sekalian, tapi juga secara umum. Pendidikan politiknya juga yang punya perspektif perempuan ya dan orang-orang tertindas gitu. Karena itu yang kita mau dorong. Jadi tak hanya fokus di kuantitas tadi, tapi ada pendidikan politik yang juga bisa membangun kepedulian terhadap perempuan ini. Sekali lagi, kepedulian perempuan bukan soal berapa jumlah yang bisa dipilih ya, tapi soal apakah undang-undang penghapusan kekerasan seksual bisa didorong atau tidak nih. Undang-undang soal perlindungan pekerja rumah tangga yang kebanyakan perempuan bisa didorong atau tidak, dan seterusnya. Dan yang kedua berjaringan. Ya, tadi Kak Lena sudah hadir juga dan sempat ngobrol sama Mbak Rahma. Misalnya saya senang sekali ada grup Maju Perempuan Indonesia, di mana para perempuan semua lintas partai, bahkan saya yang bukan orang partai, aktivis dan akademisi dan orang-orang pemerintahan di situ bergabung membicarakan isu-isu perempuan. Itu buat saya, refleksi saya luar biasa soal MPI itu ya. Tapi juga saya di Dewan Pakar KPPI, Koalisi Perempuan Politik ya, bersama saya kira ada beberapa lagi yang ada di sini. Dan terasa sekali pentingnya berjaringan seperti itu. Saya kira masih ada juga koalisi perempuan parlemen ya dan seterusnya. Itu saya kira yang juga sangat penting supaya kita saling membackup, saling bantu. Di MPI itu terasa. Misalnya ada waktu itu pemilihan ombudsman, terus loh kok ini nggak ada kandidat perempuan? Wah langsung diadvokasikan. Sayangnya kita gagal. Sekarang Ombudsman Republik Indonesia tidak ada komisioner perempuan. Tapi saya ingin menggambarkan bagaimana waktu itu langsung alert, langsung wah ini tidak ada kandidat perempuan. Dubes, kalian jadi dubes begitu ya. Wah kita senang sekali. Karena memang harus masuk para perempuan di jabatan-jabatan politik supaya kita juga sudah mulai terbiasa membangun istilah Bang Rocky tadi peradaban ini ya. Saatnya kita arahkan secara substantif ke arah situ. Itu dulu Mbak Rahma supaya ada waktu untuk diskusi. Saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini luar biasa. Tadi para narasumber sudah menyampaikan betapa besar potensi perempuan sebenarnya ya untuk ikut serta di membangun melalui jalur politik. Namun sayangnya tampaknya ini kurang disadari potensi itu sendiri oleh perempuan ya, sehingga yang kita lihat ke depan, entah apa itu halangannya ya, yang pasti itu masih jauh. Kita lihat saja di Pilpres 2024 ini saja nanti kita akan menghadapi pemilihan pemimpin begitu ya. Dan nama-nama yang beredar masih saja itu saja nama-nama dan tidak ada nama perempuan. Kalaupun ada, itu adalah nama-nama yang lebih bersifat dinasti mungkin. Dan saya tidak bisa membayangkan dari 270 juta penduduk Indonesia begitu ya, tidak ada satu nama sosok perempuan yang muncul begitu ya. Tapi meskipun ini fenomena ini juga tidak terjadi hanya di Indonesia, memang berat karena memang tantangannya besar mulai dari awal tadi dikatakan ya, kalau pria mungkin bisa fokus di dunia politik, sementara perempuan ada peran ganda ya, di domestik juga harus bertanggung jawab begitu. Tetapi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ini ya, selain terhadap para narasumber, Puan Bivitri, Puan Nisa, dan Bang Rocky, juga puan-puan yang terus mengikuti diskusi ini ya, sudah 1 jam lebih, tapi tetap bertahan, partisipannya malah bertambah 111 ini. Terima kasih semuanya, ini malah datang dari, ada yang dari Luwu Utara, ada Maluku Utara, ini ada Kupang, NTT, terima kasih, ada masih banyak ya. Tadi yang ini Puan Nurul ini dari Pamekasan nih. Saya lihat ini menggambarkan multitasking karena tadi saya lihat sambil bawa gayung. Gayung apa baskom tadi ya. Rupanya sambil masak ya Puan Nurul. Luar biasa ya. Ibu-ibu tetap ingin mengikuti atau mengembangkan diri
Karena salah satu solusi yang tadi disampaikan adalah pendidikan politik. Nah, ini kita beri kesempatan ini. Mungkin ada diskusi, silakan ini. Amel, bagaimana mekanismenya ya? Apakah bisa dibuka yang bertanya atau via bagaimana? chat. Silakan. Puan Rahma, silakan lanjut saja. Ya. Ini ada yang dari mahasiswa ilmu komunikasi juga sudah masuk via chat. Yang mau bertanya dari chat saja supaya kalau kita buka semua ini udah lebih dari 100 sehingga terlalu crowded. Silakan yang mau bertanya via chat saja. Udah masuk kok Puan Rahma, silakan. Ya, silakan mungkin bisa lewat chat ya tadi mengajukan pertanyaan, diskusi terhadap 3 narasumber dan juga mungkin dengan Puan Intan juga. Khususnya terhadap isu. Silakan Puan Rahma sambil memandu pertanyaan dilanjut. Oke. Mungkin saya tadi itu mengajukan lagi. Mungkin saya panggil lagi nih Bang Rocky lagi nih. Bang Rocky masih di situ, Bang? Nah, ini tampaknya. Ya, saya ada ya. Ya, mungkin Bang Rocky bisa menyambung ini, Bang. Kenapa di antara begitu banyak perempuan ya? Jadi jarang yang muncul ya, meskipun potensinya besar, tapi yang muncul ke permukaan ini khususnya di Indonesia nih kalau kita lihat ya, tidak ada nama-nama tokoh perempuan yang padahal berdasarkan sejarah masa lalu kita mempunyai nama-nama besar ya, ada Malahayati, ada Cut Nyak-Din begitu ya, ada Kartini begitu. Tetapi meskipun sekarang ini lebih didominasi pria begitu. Ya karena feodalisme di dalam politik kita nilai tinggi gitu, atau dinasti apa aja. Jadi intinya adalah kesempatan untuk menghasilkan ulang Indonesia. Jadi bukan menghasilkan ulang Indonesia harus dimulai oleh kesempatan untuk dipimpin oleh perempuan. Tapi itu kan imperatif etiknya begitu tuh. Nah, konsekuensinya adalah kalau PAN misalnya, jangan katakan PAN akan memperjuangkan perempuan, rubah perempuan yang akan memperjuangkan PAN. Jadi soal-soal semacam ini yang saya sebut tadi, kalau kita bikin kaukus lintas partai, itu artinya isu perempuan mendahului isu partai. Ini yang mesti diterangkan di dalam rapat-rapat partai politik tuh. Jadi keadaan ini sebetulnya disebabkan oleh, sekali lagi ini mungkin ada pepatah bilang begini, well-behaved woman seldom makes history. Perempuan yang terlalu sopan itu jarang bisa membuat sejarah. Nah, Mahayati segala macam itu nggak sopan, maka itu dia bisa buat sejarah tuh. Tentu sopan santun diperlukan, tapi dalam politik sopan santun itu semacam kemunafikan. Jadi tegas aja kan dalam rapat, angkat tangan aja. Saya tahu ada sebuah partai ketika angkat tangan, ketua partainya bentakin. Ketua partainya kebetulan perempuan juga tuh, membentak itu. Duduk, kamu masih kecil tuh. Tapi ini keadaan semacam ini yang membuat lalu perempuannya diam. Jadi tetap mesti lakukan semacam interupsi terhadap kepemimpinan laki-laki, termasuk kepemimpinan perempuan yang berperspektif laki-laki. Soal-soal semacam ini yang saya anggap itu mesti ada semacam langkah radikal itu. Jadi kalau kita setiap kali bikin webinar, tapi kemudian begitu kalian pulang ke rapat partai, manggut-manggut lagi di depan ketua partai yang laki-laki, yang sebetulnya idenya itu bertentangan dengan politik kaukus perempuan. Kan interupsi aja kan, Pak Ketua, Bang Jul, kami punya perspektif yang lain tuh. Kalau dia masih nggak paham juga, undang saya biar saya terangin, Pak. Tapi enggak, Pak Ketum ini kok sangat memfasilitasi perempuan, Bang Rocky. Iya, saya tahu. Ini acara Puan ini juga atas endorse Ketum juga. Saya ngerti dia teman saya, karena itu saya dengan gampang ngomongin begini. Kalau bukan teman saya mesti hati-hati ngomongin. Jadi Bang Zul ini punya kemampuan untuk membaca perspektif perempuan. Dalam banyak kesempatan saya diskusi, dia paham itu. Tetapi di belakang PAN tentu ada himpunan arogansi laki-laki yang masih kuat. Jadi itu nggak usah ditutupi, buat tetap dalam kebijakan, kadangkala suara perempuan itu dikecilkan bunyinya. Nah itu sebetulnya harus konsisten dari awal, taruh 2-3 orang speaker perempuan di DPR supaya yang diikuti media adalah suara perempuan. Kemarin ada siapa tadi, bagus dari PAN juga.
Jadi harusnya begitu tuh, nggak usah tokoh-tokoh PAN kan banyak yang dari Muhammadiyah, perempuan yang pinter-pinter, banyak yang PhD justru tuh. Jadi jangan jadikan mereka itu sekedar sebagai lead bank, taruh di depan sebagai speaker supaya perspektifnya terbuka, perspektif publik terbuka karena ada seorang perempuan yang bicara. Sopan santun, tinggalkan dulu sopan santun. Yang penting ide tentang perubahan harus dihasilkan dari percakapan pikiran antar perempuan. Itu intinya tuh. Ada lagi? Ya nanti mungkin sambil saya kasih kesempatan ya untuk bertanya. Ini kan katanya tenang, nggak akan saya ini. Saya monitor. Puan Rahma, Puan Rahma, boleh? Ini chat sudah masuk. Bung Rocky, terima kasih. Intinya adalah perempuan harus menjadi speaker untuk perspektif publik. Dan kami di DPR RI ada 7 perempuan PAN yang selalu bersuara dibagi di masing-masing komisi. Puan Rahma, bisa baca chat nggak ya? Ini ada salah satu chat dari Puan Jatim, Puan Rosida. Saya bacakan atau gimana, Bu Moderator? Dibacakan. Oke, saya bacakan. Jadi intinya untuk Puan Bibip, pertanyaan dari Puan Rosida, Puan Jatim, edukasi apa yang bisa kemudian dipahami perempuan, karena pada posisi kita melakukan gerakan yang untuk penghapusan perempuan dari ketertindasan. Namun perempuannya sendiri tidak merasa tertindas. Dan ini dikomentari juga oleh Puan Ninu Pambudi, terima kasih sudah hadir juga, bahwa ini adalah false consciousness, akal sehat yang dibentuk karena nilai-nilai patriarki. Jadi pertanyaan ditujukan ke Puan Bibip dari Puan Rosidah, Puan Jatim. Terima kasih. Silakan Puan Bibip. Puan Bi Fitri, saya lihat masih ada nih kamera on, belum di-unmute mungkin. Atau bisa juga dijawab Puan Ninis atau Bung Rocky, silakan. Tadi apa intinya ya? Intinya adalah di saat kita sendiri melakukan gerakan untuk penghapusan perempuan dari ketertindasan, namun perempuannya sendiri tidak merasa tertindas. Nah ini gimana gitu? Ada soal sebetulnya di dalam cara kita membahasakan. Bukan dia nggak merasa tertindas. Fasilitas untuk mengucapkan ketertindasan itu yang tidak ada itu. Nah biasanya perempuan kalau dia tadi Bibip juga terangkan, kita laki-laki bisa merasakan pain, yaitu rasa sakit secara fisik. Sebagian orang lebih dari pain, dia bisa merasakan suffering, penderitaan karena kebijakan ekonomi yang buruk. Tetapi perempuan lebih dari pain, suffering, dia bisa merasakan misery. Saya nggak tahu bagaimana terjemahan misery itu. Apa misery ya? Keputusasaan, batin yang terganggu tuh. Kenapa dia mengalami misery? Karena dia nggak bisa tadi mengucapkan sesuatu yang menggelisahkan dia. Karena fasilitas untuk mengucapkan itu dikuasai oleh laki-laki. Mikrofonnya dikuasai laki-laki, grammarnya dikuasai laki-laki, sistem hukumnya dikuasai laki-laki, kebijakannya dibuat laki-laki. Akibatnya apa? Akibatnya perempuan itu mengalami disorientasi psikis. Dalam ilmu psikologi disebut dia mengalami delirium. Yaitu gugup dan gagap untuk mengucapkan. Jadi bukan dia tidak peduli. Yang masalah adalah fasilitas untuk mengucapkan kepedulian itu terhalang. Karena itu lakukan perubahan kebijakan. Baru kita bisa sama-sama ada di dalam garis start untuk memakai mikrofon yang sama. Jadi sekali lagi jangan sebut perempuan dia perempuan sendiri yang nggak peduli, tetapi alat untuk peduli itu ada di tangan laki-laki. Oke ya. Baik, terima kasih ini Bang Rocky. Dan ini saya mendapat masukan, saya baca chat sedikit-sedikit ada banyak. Ternyata memang banyak yang ingin gabung, tapi kuotanya ini 100. Mungkin nanti next bulan depan kita tambah ya. Partisipannya hanya, jadi banyak yang ingin masuk. Sudah, ini udah 110 dan insya Allah itu ada pertanyaan dari Kalteng, Mbak. Itu ada pertanyaan. Puan Rahma bisa baca chat atau saya bacakan lagi? Bacakan saja. Ini saya baik. banyak sekali.
Terima kasih Bung Rocky. Satu dari Puan Tari, mahasiswa PTN di Riau bertanya, kenapa perempuan masih dianggap sebelah mata dalam politik? Dan bagaimana cara merubah persepsi tersebut? Contoh, saya, Puan Tari, bercita-cita sebagai politisi, tapi orang sekitar saya bilang, perempuan nggak bakal mampu bernaung di politik. Mohon penjelasannya. Mungkin Puan Ninis dari Perludem, silahkan. Ya, terima kasih Bu Intan, Mbak Rahma. Tadi yang bertanya Mbak Tari ya, dari Riau. Apa ya, memang masih jadi tantangan ya perempuan dianggap sebelah mata dalam politik, karena ya tadi aksesnya tuh tidak diberikan gitu ya. Jadi misalnya dalam pengambilan keputusan di partai politik misalnya, mereka-mereka yang dalam pengambil keputusan di partai politik itu laki-lakinya gitu. Jadi tadi kalau kata bahasanya Bang Rocky, mic-nya tuh adanya di laki-laki gitu. Perempuan tidak ditempatkan di posisi sebagai pengambil keputusan. Jadi misalnya posisi-posisi yang memang dari sisi regulasi Undang-Undang Partai Politik menyebutkan kepengurusan partai politik harus 30% perempuan. Nah, tapi 30% ini ditempatkannya di mana? Apakah di posisi yang strategis atau di posisi-posisi pendukung gitu kan? Biasanya urusan rumah tangga organisasi gitu ya. Jadi bukan pengambil keputusan ini, sehingga suaranya tidak didengar gitu loh, tidak ditanya gitu ya. Kadang-kadang kan juga mungkin mereka mereka sebetulnya punya pendapat, mau menyampaikan pendapatnya sungkan gitu ya, dan tidak ditanya gitu, sehingga suaranya tidak ada dan disimpulkan perempuan itu tidak memberikan kontribusi gitu. Padahal tidak memberikan kontribusi itu kan kita perlu lihat lebih jauh lagi, jangan-jangan karena memang aksesnya tidak diberikan gitu ya, dianggap tidak mampu gitu. Di pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD pun juga demikian gitu ya, masih ada kampanye-kampanye di daerah. Misalnya tadi ya, perempuan dianggap tidak cocok jadi pemimpin gitu, karena ya memang selama ini yang diperlihatkan ke publik kan tidak memperlihatkan kemampuan perempuannya gitu. Jadi akses itu tidak dibuka, keterbukaan itu tidak dibuka. Nah, tadi mungkin juga menanggapi yang sempat disampaikan Mbak Rahma, ini penduduk Indonesia banyak gitu ya, hampir 270 juta orang gitu ya, tapi nama-nama yang muncul namanya itu lagi gitu ya. Bahkan tidak ada perempuan, jarang sekali ada nama perempuannya. Ya karena dari sisi regulasi yang ada gitu, untuk bisa misalnya dicalonkan dalam kepala daerah, dalam pencalonan presiden kan syaratnya berat ya. Terkadang partai politik itu harus dipaksa berkoalisi gitu. Nah, dalam berkoalisi ini jadi akhirnya seseorang itu bukan hanya dia harus diterima di partainya dulu, tapi harus bisa diterima sama partai koalisinya gitu, yang perempuan sulit sekali menembus batas-batas ini tadi gitu ya, karena banyak faktor lah, uang misalnya ya, popularitas dan sebagainya. Mungkin itu Bu Intan. Ya, terima kasih ini Puan Nisa ya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang senada ya. Di antaranya menanyakan tadi bahwa perempuan seringkali meskipun dilibatkan dalam politik tapi lebih ke pelengkap saja, sekedar untuk memenuhi kuota, tadi sudah disampaikan oleh para narasumber ya. Tetapi di samping beberapa tantangan tadi, baik itu regulasi atau tadi speakernya yang dipegang oleh pria, lepas dari halangan-halangan itu sendiri yang menjadi sorotan juga, ini mungkin saya ingin ke Puan Bivitri ya, kalau masih ada. Bagaimana dengan kesiapan perempuan Indonesia sendiri, begitu? Seandainya semua sudah, karena begini, ketika kuota 30% diberikan, itu saja partai politik kelabakan untuk memenuhi kuota 30%, karena sedikitnya, minimnya stok perempuan yang mau ikut terjun ke dunia politik ini ya. Termasuk PAN ini juga kesulitan sebenarnya, meskipun akhirnya alhamdulillah di Puan banyak juga yang dengan adanya Puan, dengan adanya disuarakan diskusi-diskusi dan menyuarakan pentingnya politik perempuan ini sudah mulai banyak ya. Tetapi pada umumnya ini masalah semua partai.
memenuhi kuota 30% itu saja susah. Jadi bukan hanya rintangan, seandainya itu rintangan itu sudah dikurangi, sudah diberi kuota, kesiapan perempuan sendiri juga masih kurang ini. Ini mungkin juga Puan Nisa juga bisa mengomentarinya. Selain Puan Bivitri masih ada? Oh iya, maaf. Tadi saya pindah-pindah gadget nih, maaf ya, karena lagi ada trouble dengan laptop saya. Baik, tadi saya kira saya langsung menanggapi saja ya, Mbak Rahma, terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir, jadi lepas dari pertanyaan terakhir, kalau saya boleh menanggapi secara umum. Tadi ada pertanyaan yang saya kira menarik dan ingin saya tanggapi juga soal yang perempuan yang tidak merasa tertindas itu tadi ya. Saya kira kita juga mesti sadari begini, ada dua respon saya. Pertama, privilege itu keistimewaan atau apa penerjemahannya, tapi privilege ya, itu kan beberapa lapis. Ya, beberapa lapis dalam arti tidak hanya soal gender, tapi juga soal posisi, status, pendidikan dan lain sebagainya. Saya misalnya saya punya privilege yang lapisannya cukup banyak gitu, orang yang tinggal di Jakarta dan lain sebagainya. Sehingga seringkali perempuan yang tidak merasa tertindas itu ketertindasannya dia ditutupi oleh privilege lainnya yang ia terima. Ya, saya kira banyak juga contoh politisi perempuan yang sebenarnya maju bukan sekedar karena keperempuanannya atau karena privilege pendidikan, tapi lebih karena keluarganya. Ya, kita tahulah banyak sekali yang seperti itu sekarang. Misalnya itu sebagai contoh, sehingga memang perempuan yang seperti itu kan tidak merasa tertindas. Dia dapat privilege lain sebagai terah tertentu yang dianggap luar biasa tinggi di Indonesia misalnya. Nah, yang kedua adalah seringkali perempuan juga tidak merasa tertindas karena juga ketertindasan itu sesungguhnya diabaikan karena dianggap biasa saja. Kenapa? Karena ada konstruksi sosial yang sadar atau tidak sebenarnya para perempuan seringkali terima juga ya dengan berbagai alasan, entah karena persoalan agama, persoalan kultur keluarga dan lain sebagainya. Ya sudah diterima sajalah, perempuan harus duduk di samping saja dan sebagainya begitu ya, sehingga ada ketertindasan namun diabaikan. Nah, itulah yang pertanyaan Puan Rosida tadi yang saya kira penting. Saya tadi langsung tergelitik pas baca itu. Ya, perempuan tidak merasa tertindas karena ada faktor-faktor itu. Nah, jadi saya ingin mengajak Puan sekalian untuk merombak soal konstruksi sosial yang lumayan berhasil ini. Kalau istilah Bang Rocky tadi adalah keluar dari norma-norma kesopanan dan lain sebagainya, dalam arti yang tidak bukannya kita jadi tidak sopan dan lain sebagainya, tapi ada norma-norma yang memang harus kita bongkar. Dan kalau itu tidak kita tunjukkan, jadi melawannya itu bukannya. Halo. Terputus ya. Tampaknya ada gangguan ini. Ya, mungkin disambung ini. Halo. Ya, disambung dengan Puan Nisa. Ya. Silakan ini Puan Nisa. Tampaknya terputus ini Puan Bivitri. Oke, iya sebetulnya memang kita melihat bahwa mendorong kehadiran perempuan di politik, peningkatan keterwakilan perempuan di politik, di DPR sebagai kepala daerah, itu memang kerja bersama-sama gitu ya. Selain organisasi masyarakat sipil, gerakan perempuan terus menyuarakan itu, yang sekarang perlu didorong juga bagaimana komitmen di partai politik itu sendiri gitu ya, menciptakan ruang-ruang politik yang lebih ramah terhadap perempuan gitu ya, yang memberikan akses terhadap perempuan, yang mendorong perempuan-perempuan championnya gitu ya, misalnya seperti Bu Intan Fauzi ini lebih sering muncul gitu ya, lebih sering bercerita, sharing pengalaman, itu dibutuhkan gitu ya untuk memperkuat tadi sisterhood di antara perempuan ini sendiri, bahwa walaupun memang masih maskulin gitu ya, ruang kompetisinya masih maskulin, tapi kita bisa bersama-sama nih, ada perempuan-perempuan yang bisa berhasil, dia bisa cerita strateginya seperti apa, memotivasi gitu ya. Saya rasa menghadapi 2024 nanti dan ke depan itu bisa salah satu hal yang bisa digunakan. Izin Puan Rahma.
Ya, silakan nih Puan Intan. Ya, terima kasih. Karena ini chatnya cukup banyak, Puan Ninis, bagus sekali. Admin tolong dibuka, ini ada puan-puan hebat lain yang ada Puan Ninuk Pambudi, juga Puan Titi Anggraini yang sekarang di Perludem. Puan Ninis, Puan Titi udah ada ya. Ini ada dari Purwakarta, saya bacakan saja ya. Terkadang kita perempuan ingin terjun politik, tapi dipandang sebelah mata. Salah satu faktornya karena anak, padahal kita bisa membagi waktu antara keluarga dan politik. Kurang lebih intinya semua sama, dari Puan Kalteng juga begitu. Perempuan mudah insecure tentang banyak hal. Apa yang kita bisa terjun ke politik atau kepemimpinan lainnya yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan bagi kaum perempuan. Kurang lebih seluruh pertanyaannya seperti itu, termasuk juga dari Kabupaten Pasangkayu. Apa tips yang rasional untuk membangkitkan semangat perempuan di daerah agar keinginan untuk berkiprah di dunia politik itu bukan lagi sebagai pelengkap, tapi mempersiapkan diri menjadi politisi yang sukses dan profesional. Ini kebetulan ada Puan Ninuk Pambudi, beliau adalah dari Kompas, mungkin kita beri kesempatan, karena kalau tadi bicara baik Puan Bibip, Puan Ninis maupun Bung Rocky, perempuan itu perlu corong. Jadi bukan hanya sekedar undang-undang parpol afirmasi 30%, tapi ditempatkan posisi sebagai decision maker. Dan juga sebetulnya kalau kita bicara afirmasi 30% pencalekan, tapi pada kenyataannya di parlemen sendiri jauh dari 30%. Silakan Puan Nino, terima kasih. Terima kasih Puan Intan untuk waktu yang diberikan kepada saya. Ya, mungkin dari puan-puan semuanya sekalian dan para tuan-tuan atau apa ya, puan itu padanannya apa ya, kayaknya bukan tuan sih harusnya. Kalau laki-laki di PAN saudaraku. Oh, saudaraku ya udah, oke, saudaraku. Semua saudara. Ya, mungkin saya bicara dari kacamata, karena saya orang media, mungkin saya bicara dari kacamata media. Yang sebetulnya memang betul bahwa media itu sekarang kan sudah sangat terbuka ya, media sosial ada, terus media arus utama juga ada, mainstream gitu, itu semuanya sangat bisa dimanfaatkan. Cuman bukannya mau mengecilkan perempuan atau bagaimana, sama sekali bukan seperti itu. Kadang-kadang barangkali perempuan sendiri memang harus di-encourage ya untuk atau harus mulai berani bersuara. Tadi sudah disebutkan oleh sahabat Bibip ya, Bivitri ya, bahwa ya harus mau mengambil corong itu gitu ya. Nah ini sebetulnya kan banyak ya kesempatan, terutama ketika di DPR gitu, banyak isu-isu gitu. Misalnya sekarang seperti COVID gitu, pandemi ini, harusnya barangkali perempuan di DPR bisa bersuara secara lebih sistematis, barangkali memperjuangkan kira-kira bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini apakah sudah mewakili kepentingan perempuan, misalnya gitu. Tadi kan disebut misalnya perempuan peran ganda pastinya paling terdampak oleh COVID, karena kalau dia sekarang jadi repot karena anak-anaknya semua di rumah, dia harus mengurus juga pendidikan anak-anaknya yang harus belajar secara sekolah dari rumah gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya peluang ya untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan untuk menyuarakan memunculkan sosok perempuan gitu loh. Nah ini sering sekali itu, saya udah berapa kali sih menganjurkan atau menyarankan kepada beberapa anggota DPR gitu, ini kesempatan loh untuk memunculkan pandangan-pandangan itu gitu ya. Bikin aja misalnya webinar atau seminar atau apalah, atau jumpa pers gitu ya. Dan memang tantangannya nggak gampang juga, karena saya pernah dapat keluhan juga dari anggota DPR gitu, tidak semua media mau meliput. Ya nggak apa-apa, dimulai dari yang ada saja dulu, media mana, maksudnya media mainstream ya, yang mau meliput. Tetapi juga menurut saya bisa digunakan media-media sosial yang ada gitu ya. Barangkali ya memang harus mulai masuk ke punya blog sendiri, punya akun Instagram sendiri, akun Twitter sendiri, Facebook sendiri, yang harus terus dimanfaatkan. Saya rasa justru sekarang dengan adanya digital ini,
peluang untuk memunculkan siapa kita itu justru lebih baik gitu ya, kesempatannya lebih besar. Dan kalau media mainstream nggak mau muat, ya muat aja di media-media sosial yang dikelola oleh masing-masing anggota DPR misalnya, atau politisi-politisi misalnya gitu ya. Dan dari situ juga bisa berjejaring. Ini kan menurut saya ini perlu kita lakukan untuk melawan nalar umum ya. Nalar umum tadi kan sudah dijelaskan semuanya, itu kan sebetulnya konstruksi sosial ya, yang dibentuk melalui pikiran-pikiran patriarkis gitu. Nah, jadi seolah-olah ya perempuan membongkarnya itu memang lama gitu ya, walaupun sudah kita berhasil lakukan melalui undang-undang dan sebagainya untuk mempercepat membongkar pikiran-pikiran itu, tapi harus terus diperkuat, karena kalau enggak nanti tertimpa lagi oleh politisi laki-laki. Barangkali kira-kira seperti itu, ini dulu tanggapan saya. Mudah-mudahan habis ini ibu-ibu juga mau menggunakan media secara lebih aktif. Kalau pakai media sosial kan lebih murah ya, kampanye tuh bisa lebih murah karena akunnya kita sendiri yang mengelola. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih nih Puan. Mbak Puan Intan, kita sudah pukul 11.37, ini bagaimana, mau dilanjut atau mau kita langsung closing statement, Puan Intan? Ya, mungkin kita langsung memberi kesempatan kepada narasumber ya untuk closing statement. Sebelum kita akhiri, terima kasih, ini sudah banyak yang masuk tadi, tapi kita sudah 1,5 jam lebih ini diskusi. Baik, langsung saja saya beri kesempatan untuk closing statement. Mungkin dimulai dari, silakan ini, Saudaraku Rocky Gerung. Silakan. Oke. Yo, closing statement. Nah, jadi percakapan semacam ini kan bisa diperluas melalui social media. Dan lakukan, jangan eksklusif gitu, semacam YouTube Kaukus Perempuan lintas partai setiap minggu, talk show semacam ini. Jadi kita bisa mempercepat perubahan kalau koordinasi secara teknis itu bisa dimanfaatkan untuk menyelundupkan kepentingan etis perempuan. Itu aja sebetulnya, supaya satu waktu nanti nggak ada lagi orang yang bilang perempuan nggak bisa ngomong. Dulu memang disebut bahwa perempuan itu the unspeakable, yang nggak bisa ngomong. Kalau dia ngomong dia gagap dan gagut. Tapi sekarang perempuan itu the unstoppable. Jadi PAN bisa mengorganisir dan putuskan bahwa hanya dengan mengucapkan keadilan melalui bahasa perempuan, politik Indonesia bisa dihasilkan ulang sebagai janji kepada Ibu Pertiwi. Itu aja. Puan Rahma dan Puan-Puan di PAN. Baik, terima kasih Saudara Rocky. Selanjutnya Puan Hoirunisa ini, silakan. Ya, atau mungkin langsung ke ya, silakan. Oke. Puan Riau kok gila ini. Suara saya kedengeran, Mbak? Tolong di-unmute admin yang lainnya, hanya narasumber dan moderator yang bicara. Terima kasih. Silakan Puan Ninis. Iya, terima kasih Bu Intan, Mbak Rahma. Ya jadi memang ya memang ini bukan soal perempuan, bukan soal perempuan partai politik, bukan soal gerakan perempuan saja gitu ya, tanggung jawab kita bersama ini, tapi juga ke partai politik, ke laki-laki yang ada di partai politik gitu ya, ke lebih luas lagi gitu ya untuk mendorong ini, karena sebetulnya kan tujuannya bukan maksudnya untuk mempersaingkan ya laki-laki dan perempuan itu bersaing dengan ketat gitu ya, tapi bagaimana bisa bermitra gitu ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ya lebih ada perspektifnya gitu ya, tadi kepada perempuan, perlindungan anak gitu. Jadi itu yang masih perlu kita dorong bersama-sama, menjadi PR kita sama-sama gitu ya, mendorong agar akses itu dibuka terhadap perempuan, sehingga diskriminasi ke depan nanti cita-cita dan juga cita-cita tadi ya, ketika perempuan hadir dalam politik kan cita-citanya ada
transformasi politik transformasi itu bisa tercapai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan ini Puan Bivitri. Baik, terima kasih. Maaf tadi nggak tahu kenapa tuh internet saya mati 2 kali. Jadi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sekarang tak terpotong lagi oleh internet saya sendiri. Closing statement dari saya ingin mengingatkan begini, sekaligus mungkin sedikit mengulas tadi pertanyaan yang nggak sempat saya jawab. Jadi empowerment ya, pemberdayaan perempuan. Saya kira kalau pertanyaannya kan lebih banyak tadi, gimana sih yang realistis? Menurut saya yang realistis itu ada 4 hal. Pertama, yang namanya empowerment, pemberdayaan, itu pasti masuknya dari pendidikan dulu. Dan pendidikan itu artinya ya salah satunya dengan seperti yang Mbak Rahma, Mbak Intan, dan kawan-kawan laksanakan pada siang hari ini. Pendidikannya melalui cara-cara untuk meluaskan wawasan dan lain sebagainya. Itu pertama ya, dan pendidikan ini juga termasuk menurut saya penting sekali untuk membongkar konstruksi sosial tadi yang berhasil. Mungkin kita sendiri tidak sadar. Terus terang saya sendiri juga waktu belum terlalu banyak bergaul dan membuka wawasan, tidak sadar bahwa ada konstruksi sosial yang mengungkung diri saya sendiri. Saya pikir, oh perempuan, aduh saya minggir dulu deh. Kalau misalnya dikumpulkan, dibuat satu organisasi, kemudian perempuannya ditempatkan paling bendahara, sekretaris, seksi konsumsi, begitu ya. Waktu mahasiswa kan juga begitu tuh. Saya pikir ya sudahlah, memang harus begitu misalnya ya. Itu karena belum terbuka gitu. Jadi pendidikan arahnya harus ke situ. Dan untuk membongkar konstruksi sosial itu dan untuk membuka perspektif perempuan. Jadi jangan sekali lagi tidak soal perempuannya harus maju, tak hanya itu, tapi bagaimana supaya di tempat lain pun kemudian bisa diisi oleh perempuan. Jadi solidaritas sesama perempuan juga penting, karena seringkali juga ada saling jegal-menjegal kalau sudah hampir di posisi yang puncak tertentu. Itu yang saya kira juga harus kita refleksikan bareng-bareng supaya tidak terjadi lagi. Yang kedua, berjaringan. Itu yang luar biasa penting. Tadi saya sudah sebut beberapa contoh ya di KPP RI, di MPI, dan lain sebagainya. Yang intinya kita saling mendukung dan bersolidaritas. Yang ketiga, membuka wawasan dalam arti juga mempelajari bagaimana kelompok-kelompok tertindas lainnya juga bergerak gitu, atau di negara lainnya juga bergerak, sehingga metode dan cara-cara itu bisa kita copy ke sini. Yang positif tentu saja ya, cara-cara bergeraknya itu. Jangan sampai kita juga terkungkung pada apa yang terjadi di sekitar kita saja, tapi luaskan wawasan kita. Yang keempat, cari corong. Tadi disebut oleh Mbak Nino, oleh Mbak Ninis juga, Bang Rocky juga, cari corong misalnya media sosial. Tapi tak hanya itu. Juga misalnya cari menulis lebih banyak begitu ya. Sekarang kan banyak juga kawan perempuan yang membuka ruang-ruang khusus bagi perempuan untuk menulis. Dan di media sosial ya, kelompok-kelompok feminis membuka media sosial, pribadi-pribadi juga banyak yang membuka, membuat forum juga yang khusus untuk perempuan, dan mengingatkan juga misalnya all male panel, itu sampai sekarang masih banyak sekali. Yang saya sudah mengingatkan kawan-kawan saya laki-laki yang feminis untuk mengingatkan, kalau diundang jadi pembicara, semuanya laki-laki tolak, bilang harus ada perempuan minimal 1, jangan cuma moderator, tapi memang orang yang mengeluarkan opininya. Itu yang juga harus kita ingatkan. Jadi saya kira itu Mbak Rahma yang ingin saya tekankan, bahwa kita juga harus punya solidaritas yang kuat, yang untuk sama-sama membongkar konstruksi sosial yang bagi sebagian kawan-kawan sendiri juga sebenarnya sudah diterima, karena itu tadi ya, budaya, agama, dan lain sebagainya. Bongkar dulu itu dengan cara tadi, pendidikan, berjaringan, wawasan, dan juga cari corong untuk berbicara. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Bivitri, Puan Hoirunisa, dan juga Saudara Rocky Gerung ya. Terima kasih juga Puan Intan dan puan-puan semua yang bergabung dalam diskusi ini sampai akhir. Ini masih 100 lebih partisipannya. Terima kasih sudah mengikuti diskusi ini. Semoga ini menjadi langkah awal ya. Di samping pendidikan politik juga memberi kesempatan kita belajar untuk tadi itu. Belajar bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk lebih punya kemampuan tampil di depan publik, sehingga tidak ada alasan
perempuan tidak bisa, kata Rocky Gerung tadi, unspeakable, tapi kemudian menjadi unstoppable sekarang ya, karena semuanya sudah lebih terbiasa untuk tampil ke ruang-ruang publik begitu saja. Ini mungkin Puan Intan ada yang mau disampaikan, Puan Intan? Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber. Intinya tentu perempuan harus bersuara, parle. Dan terutama kami-kami yang di DPR, saya bersyukur ditempatkan di Komisi 9 yang mitranya kesehatan dan tenaga kerja. Tentu kami akan terus bersuara, apalagi di tengah pandemi ini yang masih harus punya penanganan darurat. Juga 6 puan lainnya yang ada di fraksi PAN, Puan Andi Yuliani Paris yang hari ini juga hadir di Komisi Energi, bukan berarti komisi itu adalah komisi laki-laki. Lalu di Komisi Infrastruktur ada Puan Atari dan Puan Hana yang ditempatkan oleh ketum kami di Komisi 5, Infrastruktur dan Perhubungan. Juga di Komisi 1 yang membidangi luar negeri, pertahanan dan sebagainya, Puan Farah. Dan ada Puan Desi Ratnasari dan Puan Dewi Koryati yang terus berjuang di Komisi 10 untuk pendidikan. Tentunya kami Perempuan Amanat Nasional, Puan, akan terus parle, bersuara, sehingga tadi menjadi gerakan-gerakan positif. Jadi bukan sekedar hanya himbauan-himbauan. Oleh karena itu ini adalah salah satu cara kami bersuara, melakukan forum diskusi perempuan, politik dan kepemimpinan di tengah pandemi. Jadi ada solusi dengan cara online dan alhamdulillah Puan hampir seluruh Indonesia bergabung, dan kami juga buka buat umum, dan insya Allah selanjutnya dari badan-badan lain, badan kesehatan dan sebagainya, karena memang Puan ini ada 11 badan, tidak hanya badan yang terkait politik, tapi juga kami berharap badan-badan ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya bisa terus bergerak positif, sehingga seperti Bung Rocky tadi sampaikan, politik Indonesia sebagai janji kepada Ibu Pertiwi. Dan kalau kita melihat kata Ibu Pertiwi, tentu ibu perempuan, sehingga sudah siogianya kita semua perempuan berdaya, bukan untuk bersaing secara gender, tapi kebijakan yang diambil itu harus betul-betul berpihak kepada perempuan dan anak, dan di dalamnya decision maker itu adalah juga perempuan. Terima kasih. Iya, terima kasih Puan Intan. Sekali lagi terima kasih narasumber Kak Rocky, Puan Bivitri dan Puan Hoirunisa yang sudah menyempatkan waktu ya di tengah kesibukannya bicara di berbagai media dan kesibukan insya ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu khusus untuk para perempuan Indonesia ini ya, dan dukungannya yang terus dilakukan ya. Baik, insya Allah kita akan bertemu bulan depan ya, seperti biasa setiap hari Rabu di bulan pertama ya. Mudah-mudahan ini lancar, bisa secara ajak kita lakukan untuk terus berdiskusi tentang isu-isu perempuan. Akhirnya saya Rahma Sarita, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.